Halo sobat semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk, ciri, makna, dan penjelasan tentang bentuk baku bahasa Indonesia. Bersama dengan saya, Irene Gertrudis Luka, mahasiswa Universitas Flores semester 3. Pengertian bentuk baku bahasa Indonesia. Bentuk baku bahasa Indonesia atau sering disebut bahasa Indonesia standar adalah ragam bahasa yang digunakan sebagai kerangka acuan dan norma dalam berbagai situasi resmi, formal, atau ilmiah. Bahasa baku adalah varian bahasa yang telah ditetapkan secara resmi, digunakan untuk menjamin kesamaan pemahaman dan sebagai alat pemersatu bangsa. Acuan utama bentuk baku di Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kosakata dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau yang terbaru ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan untuk kaidah penulisan. Ciri-ciri utama bahasa baku. Yang pertama, ciri kosakata atau kata baku. 1. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk kata harus sama persis dengan yang tercantum dalam kamus resmi. Baku, kata aktif, apotek, izin, nasihat. Kata tidak baku, aktif, apotik, izin, dan nasihat. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Tidak memasukkan unsur dialek atau bahasa lokal dalam konteks formal. Kata baku, mengapa, bagaimana, tidak. Kata tidak baku, kata tidak baku, kenapa, gimana, enggak atau enggak. Ketiga, tidak dipengaruhi bahasa asing. Penggunaan kata asing dihindari jika sudah ada padanan bakunya dalam bahasa Indonesia. Kata baku, daring, luar jaringan, unggah. Kata tidak baku, online, offline, upload. B. Ciri tata bahasa atau struktur baku. 1. Penggunaan imbuhan atau afiksasi eksplisit. Afiks digunakan secara lengkap dan benar, tidak dilepaskan seperti dalam percakapan sehari-hari. Kata baku, membaca, berlari. Kata tidak baku, baca, lari, atau dalam konteks predikat. Yang kedua, bentuk yang konsisten dan sistematis. Tata bahasa dan pola kalimat mengikuti kaidah yang baku, misalnya subjek dan predikat minimal. Yang ketiga, tidak mengandung hiperkorek. Tidak terjadi koreksi berlebihan yang justru salah. Misalnya, saksama diubah menjadi saksama. Yang keempat, tidak mengandung pleonasme. Atau berlebihan. Penggunaan kata yang mubazir dihindari. Kata baku, maju ke depan, cukup maju. Kata tidak baku, maju ke depan, saling memaafkan. C. Ciri pelafalan fonologi baku. Pelafalan fonem atau bunyi kata baku harus sesuai dengan yang diucapkan oleh penutur yang berpendidikan dan berada di lingkungan formal dan sebisa mungkin menghindari pengaruh dialek lokal. Yang ketiga, jenis dan bentuk baku. Bentuk
bentuk di tingkat kebahasaan. Yang satu, ejaan baku. Kaidah penulisan huruf, kata, dan tanda baca sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh, penggunaan huruf kapital, penulisan di sebagai prefiks, misalnya kata di rumah disambung. Di sebagai preposisi, kata di dan kata rumah dipisahkan. Kedua, kosakata baku. Pemilihan kata yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, fotokopi. Kata fotokopi disambung, artinya termasuk kata baku. Fotocopi adalah kata tidak baku. Yang ketiga, tata bahasa baku. Struktur frasa dalam kalimat yang sesuai dengan kaidah sintaksis, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, bagi semua peserta harap berkumpul. Kata tidak baku, subjek tidak jelas. Kata bakunya, semua peserta harap berkumpul. B. Jenis ragam baku berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam tulisan baku digunakan dalam konteks resmi, kaidah ilmiah, misalnya skripsi, tesis, surat dinas, laporan, dan jurnal. Kedua, ragam lisan baku digunakan dalam pidato resmi, rapat formal, perkuliahan, presentasi ilmiah, atau siaran berita di media massa resmi. Makna dan fungsi bahasa baku. A. Makna bahasa baku. Makna dari bahasa baku adalah ragam tersebut merupakan norma kebahasaan yang disepakati dan paling sedikit menimbulkan ambiguitas atau salah tafsir karena telah melewati proses pembakuan. B. Fungsi bahasa baku. Fungsi pemersatu menghubungkan semua penutur berbagai dialek dan bahasa daerah dalam satu wadah komunikasi nasional yang seragam, sehingga menghilangkan hambatan komunikasi. 2. Fungsi pemberi kekhasan atau identitas. Bahasa baku membedakan bahasa Indonesia dari bahasa lain dan menjadi ciri khas yang memperkuat identitas bangsa. 3. Fungsi kewibawaan. Penggunaan bahasa baku menunjukkan kewibawaan dan kredibilitas penuturnya, terutama dalam konteks profesi, akademik, atau kenegaraan. Yang berikut, fungsi keragaman acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai patokan atau tolak ukur bagi penggunaan bahasa yang baik dan benar, terutama dalam pengajaran di sekolah dan pembentukan kebijakan bahasa.